Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Fantikasari dengan NIM 037 dari kelas 3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus berikut. Saya adalah seorang guru di SMK 1 Bangkalan. Di sekolah SMK 1 Bangkalan terdapat 2 lantai. Masing-masing lantai memiliki 4 ruangan. Pada setiap lantai memiliki sebuah router yang membagi 4 segmen jaringan untuk masing-masing ruangan. Dengan ketentuan berikut, masing-masing ruangan minimal terdapat 2 klien yang terkonfigurasi. Kemudian klien lantai 1 dan lantai 2 saling terhubung. Baik, langsung saja kita ke topologi jaringan. Pada topologi jaringan ini terdapat 2 router, 8 switch, dan 64 PC. Untuk router 0, di sini terhubung dengan 4 switch dan masing-masing switch terdapat 8 PC sesuai dengan ketentuan tadi. Begitupun untuk router 1 juga sama, seperti pada router 0 tadi. Kemudian di sini saya menggunakan IP kelas C dan 2 slash, yaitu slash 24 dan slash 28. Untuk IP router saya menggunakan slash 24. Sedangkan untuk IP pada klien saya menggunakan slash 28. Kenapa di sini saya menggunakan slash 28? Karena pada perhitungan subnetting slash 28 saya rasa sesuai dengan ketentuan standar yang diminta pada kasus tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah konfigurasi. Untuk menghubungkan semua jaringan ini di sini, untuk menghubungkan antar router dari router 0 dan router 1 saya menggunakan kabel cross. Kemudian untuk menghubungkan router ke switch dan switch ke PC-PC ini saya menggunakan kabel stripe. Untuk yang pertama kita konfigurasi pada PC-nya. Pada konfigurasi ini saya menggunakan konfigurasi dengan cara GUI RIP. Pada fast adder 0/0 di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.244. Ini merupakan prefix dari /28. IP ini merupakan IP yang akan menjadi gateway dari IP yang akan disebar pada klien switch 0. Kemudian selanjutnya pada Ethernet 1/0 di sini saya mengisikan IP 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.240 merupakan /28. IP ini akan menjadi IP gateway pada IP klien yang akan disebar dari switch 1. Kemudian selanjutnya pada Ethernet 1/1 saya mengisikan IP 192.168.30.1 dan juga subnet masknya 255.255.255.240 merupakan /28. IP ini merupakan IP yang akan menjadi gateway dari IP klien yang akan disebar dari switch 2. Kemudian selanjutnya pada Ethernet 1/2 di sini saya mengisikan IP 192.168.40.1 dan subnet masknya 255.255.255.240 merupakan /28. IP ini nanti akan menjadi gateway dari IP klien yang akan disebar dari switch 3. Kemudian pada Ethernet 1/3 di sini saya mengisikan IP 192.168.37.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ini merupakan /24. IP pada Ethernet 1/3 ini merupakan IP pada router nanti yang akan dihubungkan dengan router 1.
Selanjutnya kita masuk konfigurasi pada PC Suite 0. Nah, pada konfigurasi PC Suite 0 ini kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2. Kemudian subnet mask-nya kita isikan 255.255.255.240. Kemudian gateway-nya yang telah kita isikan pada fast adder tadi yaitu 192.168.10.1. Lakukan hal yang sama, lakukan konfigurasi yang sama pada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, dan PC 7 ini seperti pada PC 0 tadi. Seperti ini. Jadi kita lakukan konfigurasinya pada semua PC. Ada PC 1, pada PC 2, pada PC 3, pada PC 4, pada PC 5, pada PC 6, dan pada PC 7. Jika sudah diisikan IP-nya semua, maka akan jadi seperti ini. Akan terdetek pada fast adder 0 ini IP-nya 192.168.10.2 dan otomatis slash-nya akan terbaca sesuai dengan yang kita isikan tadi, yaitu /28. Kemudian pada gateway-nya yang kita isikan pada fast adder tadi yaitu 192.168.10.1. Untuk Suite 1, Suite 2, dan Suite 3 ini kita juga lakukan hal yang sama seperti pada Suite 0 tadi. Kita lakukan konfigurasinya. Pada PC 8 ini kita lakukan konfigurasi, isikan pada IP address-nya yaitu 192.168.20.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.240 merupakan /28. Kemudian default gateway-nya yang sudah kita isikan pada fast adder router tadi yaitu 192.168.20.1. Lakukan hal yang sama juga pada PC-PC lainnya yang terdapat pada Suite 1. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Ini PC 8, PC 9, PC 10, Untuk suite kedua, selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama, lakukan konfigurasinya pada PC yang ini kita masukkan IP address-nya 192.168.30.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.240 dan default gateway-nya 192.168.30.1. Seperti itu.
Kemudian lakukan hal yang sama juga pada PC-PC yang terdapat pada suite 3 ini. Jika sudah, juga akan muncul seperti tadi, seperti ini. Akan otomatis terbaca. Kemudian untuk switch yang keempat, yaitu switch 3, kita juga lakukan hal yang sama seperti tadi, konfigurasinya. Pada switch ini kita masukkan IP pada PC-nya, yaitu 192.168.40.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.240 merupakan /28, dan default gateway-nya yaitu 192.168.40.1. Lakukan pula hal yang sama pada PC-PC yang terdapat pada suite. Default gateway merupakan jembatan untuk menuju ke arah router, supaya antara router dan juga klien-klien yang terhubung pada suite ini bisa tersambung ke router. Seperti itu. Selanjutnya di sini pada router 1 atau router di lantai 2 ini, saya ibaratkan router 0 ini sebagai lantai 1 dan router 1 ini sebagai, saya ibaratkan di sini router 0 sebagai lantai 1 dan router 1 sebagai lantai 2, seperti itu. Pada router 1 ini kita juga lakukan konfigurasi yang sama seperti pada router yang 0 tadi. Jadi di sini pada setiap suite-nya, di sini ada suite 4, suite 5, suite 6 dan suite 7. Di sini kita tinggal mengurutkan IP-nya dari yang router 0 tadi. Pada konfigurasi routernya, pada fast adder 0/0 di sini saya mengisikan IP dengan 192.168.50.1 dengan subnet mask 255.255.255.240 merupakan /28. IP ini merupakan nanti yang akan menjadi gateway dari suite yang keempat. Akan menjadi gateway dari PC yang terhubung dengan suite 4, seperti itu. Untuk fast adder 1/0 di sini saya mengisikan dengan 192.168.60.1. Kemudian subnet mask-nya juga sama, di sini saya menggunakan /28. Ini nanti akan menjadi IP gateway pada klien pada PC yang terhubung pada suite 5. Kemudian pada Ethernet 1/1 di sini saya mengisikan IP dengan 192.168.70.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.240, ini juga merupakan /28. Pada IP ini nanti akan pada IP ini nanti akan menjadi gateway dari PC yang terhubung dari suite 6. Kemudian selanjutnya untuk fast Ethernet 1/2 di sini saya mengisikan IP dengan 192.168.80.1 dengan subnet mask 255.255.255.240. Pada fast Ether ini nanti akan menjadi gateway dari PC-PC yang terhubung dengan suite yang terakhir, seperti itu. Kemudian di sini ada fast adder 1/3. Di sini saya mengisikan IP dengan
192.168.37.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Ini merupakan /24. Pada fast header 1/3 ini merupakan IP router dari router 1 yang di lantai 2 tadi. IP ini nantinya yang akan terhubung dengan router 0. Jika sudah dilakukan konfigurasi semuanya, kemudian di sini agar semuanya ini bisa terhubung, kita melakukan pemanggilan pada RIP. Ini di sini kita tuliskan IP network dari router dan juga dari PC-PC tadi. Untuk yang pertama di sini saya menuliskan IP network dari klien yang terhubung pada switch 0, yaitu 192.168.10.0. Kemudian yang kedua ini ada 192.168.20.0. Ini merupakan IP network dari klien yang terhubung pada switch 1. Kemudian ini 192.168.30.0 ini merupakan IP network dari klien yang terhubung pada switch 2. Dan ini 192.168.37.0 ini merupakan IP network pada router. Dan selanjutnya ada 192.168.40.0 ini merupakan IP network dari PC atau klien yang terhubung dengan switch 3. Dan selanjutnya ini ada IP 192.168.50.0 ini merupakan IP dari PC atau klien yang terhubung dengan router 4. Kemudian ada 192.168.70.0 ini merupakan IP network dari PC atau klien yang terhubung ke switch 6. Dan yang terakhir ada 192.168.20.0 ini merupakan IP network dari PC atau klien yang terhubung pada switch ke-7 atau switch yang terakhir. Jadi di sini kita melakukan pemanggilan RIP atau kita menuliskan networknya dari router dan juga menuliskan network dari PC atau klien yang terhubung di masing-masing switch seperti itu. Tadi kan switchnya ada 8, berarti kita akan memanggil IP network dari ke-8 switch tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama pada router 1 atau router yang kedua ini. Kita juga melakukan pemanggilan seperti yang pada router 0 tadi. Kita menuliskan IP networknya dari router dan juga dari klien atau PC yang terhubung dengan switch-switch tadi. Baik, langsung saja kita coba pemanggilannya apakah sudah terhubung. Kita lakukan simple PDU dari router ke router. Sukses. Kemudian dari router ke IP klien setiap switch-nya. Kenapa di sini tidak langsung sukses? Karena dari router ke PC ini untuk terhubungnya itu membutuhkan waktu. Kita coba dari router ke IP klien switch 1. Si invite
sulit, kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Ini finally sukses. Kemudian kita lakukan sebaliknya, yaitu dari router 1 ke PC. Nah, sudah sukses semua. Untuk memastikannya, kita coba lakukan ping dari PC untuk memanggil semua IP pada router dan juga IP gateway pada setiap klien atau PC yang terhubung pada setiap switch-nya. Dengan cara ketikkan ping, tuliskan IP-nya yang akan dipanggil. Untuk yang pertama kita coba panggil IP pada router. Kemudian kita enter. Jika sudah terdapat tulisan reply from dan TTL, berarti konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil atau sudah terhubung. Kita coba ping IP pada router 1. Kemudian selanjutnya kita coba ping semua IP gateway dari PC atau klien yang terhubung di masing-masing switch.
Nah, sudah berhasil semua. Jika sudah terhubung semua, maka otomatis ID pada kliennya juga sudah terhubung. Seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.